salah satu tokohnya itu ya Pak Labitu. Tokohnya supaya orang-orang bisa terbantu apa segala macam. Tuh, beliau itu hanya lulusan SD tapi memang otaknya itu sakui. Ngapain? Minggu itu kita pagi-pagi kan, tapi nggak sepagi hari Sabtu. Hari Sabtu kan kita mau ngelihat hewan endemik kan. Tarsius. Ya, Tapi tunggu, bentar, saya potong ya. Iya. Apakah di sana itu cuma tarsius saja yang hewan endemik? Ada. Itu apalagi? Ada gagak apa sih? Lupa aku Gagak. namanya. Gagak. Intinya gagak asli daerah itu, dari Bangga Kepulauan. Itu endemik juga. Endemik juga ya. Tapi kita nggak dapat karena pasti gagak kan terbangnya tinggi. Iya sih. Iya. Nah, kalau terbangin drone juga mungkin dikejar drone. Iya. Masalah lagi. Salah lagi. Ya oke, lanjut. Hari Minggu ngapain aja? Nah, hari Minggu itu kita ngambil footage penangkaran lebah. Oke, ya. Itu bersama warga juga, ada sebagian warga yang ikut. Mm-mm. Jadi itu di sana ada 2 jenis lebah. Ada lebah batu, ada lebah dahan. Kalau lebah batu itu dia entah, saya juga kalau masalah jenis lebahnya itu nggak bisa bedain dengan signifikan juga kan. Cuma tahu aja kalau lebah batu itu dia tempatnya seperti di pohon palem yang besar itu. Dia cuma dia ambil kulitnya aja, jadi tetap bulat gitu, bulat. Isinya tengahnya itu dihilangin, kayak bikin gendang gitu. Nah, terus ditaruh, terus di atasnya ditaruh keramik, tekel. Di atasnya? Itu, di atas yang bolong itu kan. Ditaruh keramik. Nanti jadi lebahnya itu bersarangnya di bawah keramiknya itu. Jadi nanti ngambilnya tuh gampang banget, tinggal angkat aja keramiknya udah di situ sarang lebahnya. Oh, jadi misalkan nih sarang lebah nih di pohonnya. Dibuatkan memang keramiknya atau diambil memang dulu sarangnya? Enggak sih, kita pancing aja, entah gimana cara mancingnya. Yang penting kita udah buatkan itu tadi sarangnya pakai pohon palem dengan ditutupi keramik itu. Itu nanti ada sendiri dia nanti. Datang sendiri. Itu kalau lebah batu. Lebah batu. Iya. Kalau yang satunya tadi lebah apa namanya? Lebah dahan. Lebah dahan itu dia asli di pohon, emang di pohon dia. Dari pohon ya. Oh, itu yang Oke. Jadi cuma nge-shoot itu aja hari Minggu. Ya, hari Minggu nge-shoot yang kita mulai dari madu batu. Itu kan kalau madu batu dia kekurangannya itu 1 tahun dia cuma panen 2 kali. Tuh. Kalau madu dahan itu bisa 3-4 kali dalam 1 tahun. Madu dahan 3-4 kali. Iya. Dalam 1 tahun. Nah, itu tergantung musimnya juga sih. Kalau musim bunga dia banyak juga madunya gitu. Oh gitu ya. Dan rasa juga mempengaruhi. Kalau musim bunga itu rasanya cenderung lebih manis gitu. Ketimbang kalau nggak musim bunga. Kalau nggak musim bunga. Ini kan saya goblok nih. Maksudnya kalau dia musim bunga itu lagi musim panas atau musim hujan? Ya dari perpindahan dari musim hujan ke musim panas gitu. Oh iya. Kayak ini di negara-negara luar yang punya 4 musim itu kan. Iya, kayak musim semi lah. Betul. Iya, masuk akal. Oke, jadi ngesutnya cuma itu aja. Iya, ngesut itu. Habis itu tuh yang saya sayangkan juga kan kita habis ngambil shoot madu batu, kita ambil shoot madu dahan. Dan habis madu dahan itu kan saya sempet ngambil footage alam kan. Orang-orang tuh udah di depan, baru jalannya kan kayak di hutan gitu. Saya tersesat di situ, saya ketinggalan. Saya ngambil shoot, saya ditinggal. Nah, iya ditinggal. Loh, jadi pulangnya? Ya enggak, saya bingung cariin Mas Bayu gitu. Enggak ada suaranya, di mana nih? Saya coba nyari ke sana. Ternyata salah jalan, orangnya di atas, saya di bawah. Mas, salah jalan. Muter ulang. Jadi sampai ketemu Mas Bayu itu, baru kita sama-sama di tempat madu dahannya itu. Madu dahan. Berapa menit? Ada 15 menit? Enggak ada lah. Ya hampir 10 menitan lah. Hampir 10 menitan. Bingung nih loh, ini mana jalannya? Ini salah jalan ini. Untung masih ketemu, belum jauh kan? Belum jauh. Iya. Habis nge-shoot itu? Habis nge-shoot madu dahan itu kan, madu dahan kan posisi angin kan. Jadi kita nggak bisa shoot pakai HP, nggak bisa shoot pakai kamera Sony. Jadi terpaksa kita pakai kamera kanan yang khusus bisa zoom jauh. Itu punya Mas Bayu kan. Jadi dia pakai tripodnya kita. Dia shoot pakai tripod supaya stabil kan, supaya tenang. Pas di shoot kan posisi angin. Di situ kayak kameranya tuh kelihatan goyang gitu.
Padahal yang goyang itu dahannya, kayak pohonnya yang goyang kan kena angin kencang. Oh iya. 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 Di situ kelihatan goyang. Nanti orang kira, "Wih, ini kameranya kok goyang-goyang." Padahal yang goyang ini pohonnya gitu. Iya. Jadi ada gunanya juga ya. Ada. Nggak mungkin lah bahwa nggak ada gunanya. Kupikir nggak ada gunanya nih. Iya. Oke. Habis itu sudah selesai. Habis shoot madu dahan udah selesai. Kalau dibilang cuma shoot madu, orang kira cuma sebentar kan. Ini soalnya proses perjalanannya yang jauh gitu. Jauh ya. Iya. Naik lagi ke atas berarti. Kalau dahan itu nggak naik sih, datar aja, cuma dia agak jauh juga. Oh jauh. Ada 2 kilo? 1 kiloan lah. 1 kiloan. Oh lumayan lah. Kalau orang sudah terbiasa di lapangan ya 1 kilo masih aman. Kalau sudah 2 kilo ya mulailah. Kalau nggak minum air ya jalannya pelan-pelan. Apalagi kalau medannya naik. Kalau yang madu madu lebah batu ya yang pertama tadi. Itu yang nanjak naik ke atas. Iya, itu yang naik ke atas. Naik ke atas. Tapi sebagian juga ada yang di bawah, soalnya tempatnya kan terpisah-pisah, nggak jadi satu penangkaran gitu. Jadi kita taruh di satu titik, taruh di titik lainnya gitu. Jadi nggak di satu titik ini aja gitu, nggak. Tuh dia. Oke. Habis lebah yang batu tadi itu? Iya. Selesai udah. Habis selesai madu batu dulu sih, baru madu dahan itu. Baru dahan. Habis itu turun. Oh memang cuma 2 itu aja ininya. Iya. Targetnya ke sana itu cuma 2 itu. Cuma 2 itu. Oh. Okay. Sekaligus pelestarian taman wisatanya kan. Taman wisata Koko Lomboy. Taman wisata ya oke sih, cuman ya aksesnya katanya ya. Aksesnya itu. Aduh. Nah itu katanya malamnya disambut tarian juga ya. Tarian apa itu? Kalau malam itu dia, kalau kita udah turun di bawah, di bawah. Itu tarian khas kabupaten. Iya, Kabupaten Bangka Kepulauan itu kan. Cuma dia khas di Leme-Leme darat itu. Jadi ada lagunya, ada tariannya juga gitu. Saya nggak tahu sih nama, nggak sebenarnya juga nama tarian apa gitu. Iya. Saya sudah lihat sih anunya. Itu. Iya, itu lebih ke tradisional sih saya bilang. Kalau untuk suaranya, cuma dia peralatannya udah hampir modern sih, hampir modern ya peralatannya. Oke, siap. Oke ya, jadi habis itu pamit pulang. Itu kan di sana malamnya sempat cerita juga kan. Iya. Cerita kan apa nih? Ini kan ya namanya orang sana kan, seperti Mas bilang suka cerita itu. Pak Labi itu Pak Labi itu dikenal sebagai pahlawan Koko Lomboy juga kan. Dia yang mengurus segala macam kan. Oh, dikenal sebagai pahlawan Koko Lomboy ya? Iya, nanti ini Mas Bayu kalau nggak salah dia ingin bikin film lagi tentang Pak Labi ini. Oh gitu. Baru rencana ya. Soalnya tanpa dia tuh Taman Wisata Koko Lomboy itu nggak bakal kayak gitu. Dan itulah yang membuat Pertamina melirik itu. Iya. Oke, siap. Dan akhirnya program CSR-nya mereka salah satunya itu ya. Iya. Sip. Itu kan pertama dia cerita si Pak Labi ini bilang di sini tamu wisatawan itu banyak sekali dari mancanegara juga kan. Oh, ada dari luar ya? Ada dari luar. Pertama dia cerita ada dari London, dari Perancis, dari Inggris apa segala macam. Ada lama saya cuma dongeng kayaknya ini. Gitu kan. Nah, habis dia tunjukin buku tamu. Nah, ini buku tamu sudah tulisannya bahasa asing semua. Weh, saya sini baru percaya. Oh iya, berarti bener ini. Enggak bisa disepelein nih Koko Lomboy ini. Dari luar, dari Jepang, dari mancanegara intinya lah. Banyak, enggak cuma dari dalam negeri aja. Dari Jakarta pun banyak. Apalagi kalau orang luar kan dia tahan dingin. Jadi bukan sesuatu yang sulit bagi mereka kalau di tempat itu gitu. Iya. Udah biasa lah gitu. Udah biasa ya. Dan cerita apa lagi Pak Labi? Ya kalau cerita sih nyeritakan tentang itu aja sih, tentang siapa yang datang, bagaimana Taman Wisata Koko Lomboy itu. Gitu. Itu kan di situ sebelum ada bantuan dari pemerintah itu kan rumahnya itu masih ya rumah-rumah
masih kubu-kubu gitulah dari alam mereka buat. Soalnya kan jauh juga, nggak mungkin mereka turun-turun tiap hari. Iya sih. Terus setelah itu ada pengajuan, ya salah satu tokohnya itu ya Pak Labi itu. Tokohnya supaya orang-orang bisa terbantu apa segala macam. Tuh, beliau itu hanya lulusan SD tapi memang otaknya itu cakui. Maju ya. Maju. Depan tuh. Luar biasa. Duh, suatu saat bisa lah ngundang Pak Labi nih ya. Iya. Bagus sih kalau kita gali-gali ceritanya tuh. Iya. Iya. Emang orang juga public speaknya juga bagus. Siapa? Padahal dia orang pedalaman, Pak Labi. Masa? Iya, bagus banget. Orang-orang sampai gak percaya kalau dia orang pedalaman, orang Kolomboi. Gitu ya? Iya, orang Kolomboi kok dialek bahasanya bagus banget gitu. Kan nggak semua orang sama gitu kan, dia bilang gitu. Iya betul. Cuman gimana ya masakannya? Kalau dia stay di pedalaman terus kan itu kayak sesuatu yang mustahil, bro. Soalnya dia tuh bukan orang asli situ sebenarnya, Mas. Oh, bukan orang asli situ. Dia datang situ terus dia kembangkan lah itu Taman Wisata Kolomboi. Oh, iya, dia tuh bukan asli situ. Tapi masih daerah Bangkep juga. Masih daerah Bangkep juga. Dia itu ke Kolombo itu sekitar 2000 berapa ya? Di bawah 2010 lah, 2009 2008. 2009 2008 ya. Dia mulai tinggal di situ lah. Dia lihat lah. Tuh Taman wisata makanya dia kembangkan. Ya bukan cuma dia aja sih, mungkin ada toko-toko lain juga yang saya nggak tahu kan. Cuma sepengetahuan saya ya dia itu yang saya tahu gitu. Oh iya. Oke lah, siapa tahu Mas Bayu nanti mau diundang podcast ya. Iya. Banyak sih, penasaran saya. Gara-gara itu kamu kemarin berangkat ke sana kan, lihat footage hasil shootnya kalian kan. Penasaran juga kita nih, gitu kan. Jadi waktu Idul Adha kemarin kabarin orang rumah. Yang pas kapan? Pas Idul Adha. Gak bisa, Mas, gak ada jaringan. Oh, nanti pas malamnya baru ngasih kabar. Kan kita udah di bawah malamnya itu. Nah, kita kasih kabar ke orang tua. Udah mau pulang nih besok gitu. Gitu ya. Iya. Orang tua maksudnya nanyain kabar ya aman lah ya. Aman. Dan sempat nanya enggak, Mas, tadi ada sholat enggak? Idul Adha enggak? Iya, nanya juga orang di rumah nanya, tadi sholat Idul Adha enggak? Enggak, di sini enggak ada orang muslim ya. Oh. Nah, jadi udah pengertian juga ya orang tua ya. Nah, iya. Namanya kita minoritas di sana kan ya tahu diri dong. Tapi kalau untuk sholat lima waktu ya alhamdulillah masih bisa. Iya, alhamdulillah masih kejaga. Walaupun di tempatnya orang Nasrani kan kita tinggalnya kayak di loteng gitu, kalau misalnya kalau dibilang tingkat kan ya sederhana gitu. Kalau orang bilang tuh loteng di lantai 2 gitu kan, cuma papan. Jadi di bawah kan ada peliharaan anjing gitu. Jadi kita sholatnya di atas kan masih aman gitu. Nggak dilewatin anjing gitu. Tapi mereka toleransinya tinggi juga. Saya kan sudah bilang berkali-kali itu. Tapi nggak tahu saya sudah ngomong berkali-kali di podcast apa belum ya. Kalau misalkan kita yang menjadi minoritas di sana itu, mereka tuh pengertian, bro. Iya, pengertian banget. Pengertian banget kan? Iya. Makanya sempat potongin ayam juga kan? Iya, itu kan disayangkan banget. Kan dia bilang kan, waduh Mas, berarti nggak bisa ikut Idul Adha ya di kampung ini. Pak Labi bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. Bilang, oh iya nggak apa-apa, nanti besok kita kurban sendiri lah. Saya kan nggak dikasih tahu, saya kira cuma main-main kan. Terakhir itu dia tangkapkan ayam, saya disuruh potong kan. Mas potong ayam, Mas kan muslim gitu kan, supaya kan kesian orang kampung kan, orang di kampung makan daging kan, apa ada kurban, sholat id segala macam. Yaitu ditangkapkan ayam kan, suruh saya potong. Saya bilang, aduh saya nggak biasa potong ayam Pak. Bilang suruh Mas Bayu aja gitu kan. Mas Bayu sementara masih tidur sama Mas Akmal. Bilang, Pak Labi bilang, oh yo nanti tunggu aja bangun gitu. Pas udah bangun bilang, Mas Bayu juga bilang, waduh saya juga nggak biasa potong ayam Pak gitu. Jadi udah Mas Akmal juga nggak bisa. Jadi Mas Bayu bilang gini, udah Pak nggak usah buat kita aja ayamnya, sampai potong untuk keluarganya sampean sendiri gitu. Udah terus dia potong tuh, udah dimasak kan sama ibu juga. Udah ditaruh di meja makan tuh baru ngerasa kayak gini sebenarnya tadi saya yang potong bisa makan. Jadi kita cuma bisa ngeliatin aja itu ayamnya, kita nggak ngambil. Padahal kan itu tinggal ini apa, kalau ayam kan
Iya. Saya belum pernah sih, cuma saya sering lihat orang yang motong kan. Iya. Di kepalanya itu kan dicabut aja bulunya saat jadi botak ini kan di lehernya. Iya, di lehernya. Nah, di situ tinggal pisaunya. Kalau bisa tuh sekali gerek gini langsung mati, alhamdulillah. Karena memang kan kalau kita di muslim kan nggak boleh sampai lebih dari 3 kali kan. Iya. Itu hitungannya menyiksa sudah. Berarti pisaunya kita nggak tajam. Iya, dan itulah sebuah penyesalan ya. Penyesalan, tapi ya nggak apa, biasa udah. Iya. Oke, jadi kesimpulannya seru ya. Seru banget. Seru. Iya. Kalau ada kesempatan ke sana ya pengen lagi ya. Kalau ada kesempatan ke sana ya tanya Mas Bayunya dong. Oh iya. Kalau ada job lagi bisa pergi lagi. Lah iya, enggak saya bilang tanya Mas Bayunya dong. Iya. Iya. Oke bro, thank you ya. Iya. Thank you udah sharing cerita tentang pengalaman 2 hari di Kokolombo ya. Iya. Luar biasa itu. Ya siapa tahu nanti next time kita bisa bareng kan. Iya, amin lah. Iya kan, maksudnya ya kerja sambil healing kan. Iya, kerja sambil healing. Iya. Ya oke bro, thank you ya. Oke, siap. Next time ya ayo Pertamina banyak jobnya ke kita dong. biar banyak job juga kan. Iya. Iya, oke, thank you bro. Enggak. Sama-sama. Semoga hasil editingnya nanti semaksimal maksimal ya. Iya. Biar kita jadi langganannya Pertamina. Amin ya. Oke, kita tutup. Oke, stop the record and then end the podcast.